Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Kali ini saya akan menjelaskan manajemen dalam industri. Yang pertama, apa yang Anda lakukan dalam 3 bulan pertama? Nah, untuk bulan 1, saya akan melakukan penyediaan besar-besaran untuk alat-alat gambar, seperti misalnya untuk digital, Wacom Intuos yang lumayan terjangkau, atau software tertentu yang sudah resmi, jangan bajakan. WiFi sebagai salah satu media yang diperlukan untuk mencari referensi, meja atau kursi dan lain-lainnya, yaitu yang termasuk dengan kebutuhan Premiere. Nah, untuk bulan kedua saya akan melakukan pelatihan kepada karyawan-karyawan magang saya agar mereka dapat lebih ahli menggunakan software atau lebih ahli untuk memproduksi ilustrasi yang bagus. Untuk bulan ketiga saya akan melakukan promosi besar-besaran, maupun itu di media sosial ataupun channel YouTube ataupun website resmi, kira-kira seperti itu. Juga saya akan membuat beberapa poster yang membutuhkan beberapa modal agar orang-orang dapat mengenal studio saya. Apa yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya manusia, modal, dan juga ruang? Yang pertama, sumber daya manusia. Saya akan melakukan pelatihan seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga saya akan melakukan pembiasaan program kerja kepada karyawan-karyawan saya, seperti misalnya diberitahu perannya seperti apa, dibagi-bagi sesuai dengan keahlian bidangnya, dan juga memberikan arahan-arahan tertentu. Dan tidak lupa, mungkin saya akan melakukan beberapa event tertentu yang dapat merefresh karyawan-karyawan saya. Nah, untuk modal sendiri, saya akan menggunakan modal sebaik-baiknya, seperti misalnya saya akan membeli produk-produk yang dengan kualitas tinggi agar tidak ada kerusakan yang terjadi dalam jangka panjang dan tidak memakan modal saya. Dalam pemanfaatan ruang, nah untuk pemanfaatan ruang sendiri kan di situ ada 10 meter kali 5 meter ya. 5 meter kali 10 meter. Jadi saya akan memaksimalkan penggunaan ruang tersebut, seperti misalnya untuk meja dan kursi akan diatur sesuai keinginan karyawan saya, ingin perorangan atau meja panjang agar bisa bekerja secara berhadapan. Bagaimana menemukan karyawan yang baik? Kalau menurut pribadi saya sendiri, saya akan melakukan seleksi dalam program kerja saya, karena karyawan yang baik akan dilihat dari kinerjanya seperti apa, kira-kira begitu. Dan juga dilihat lagi bagaimana bakat dia dalam hal itu. Kan kita sudah memberi pelatihan, jika tidak ada perkembangan, mungkin saja dia tidak sanggup ataupun tidak cocok dengan pekerjaan yang kita berikan, kira-kira seperti itu. Ditambah lagi dengan beberapa seleksi seperti sikap kepada orang lain atau yang lainnya, karena sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah lingkungan kerja yang baik dan ramah. Nah, selanjutnya yaitu apa strategi promosi agar bisa dilihat oleh 10.000 lebih orang. Yang pertama, tentunya kita akan mempromosikan dari setiap media sosial seperti Instagram, channel YouTube, Facebook, ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu dengan situs web resmi, dan kita harus menggunakan atau menyertakan portofolio karya-karya kita di situ agar orang-orang dapat melihat bagaimana kualitas studio kita. Nah, untuk yang pilihan yang ketiga yaitu dengan menciptakan iklan, baik itu dalam bentuk poster ataupun video, agar orang-orang dapat melihat dan mengenal kalau studio kita itu ada. Berikutnya adalah bagaimana cara membangun rasa hormat. Nah, caranya yaitu dengan menunjukkan atau memberi citra pemimpin kepada karyawan-karyawan kita
dan dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ditambah lagi, jangan lupa untuk memasuki lingkungan mereka seperti itu, tetap berkomunikasi mereka, menghargai pendapat mereka, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Dengan hal itu, komunikasi antara karyawan dan juga atasan akan terjaga, dan juga mereka akan menghormati dan menghargai kita juga. Berikutnya yaitu bagaimana cara membangun inisiatif pada karyawan gitu ya. Nah, caranya adalah dengan membebaskan karyawan berpendapat, menghargai pendapat mereka, membebaskan mereka juga dalam berinovasi, namun tetap dalam lingkup arahan dan juga program kerja yang telah kita setujui. Ditambah lagi dengan memotivasi mereka agar mereka dapat berpikir secara kreatif dan juga tidak menghalangi mereka dalam berinovasi. Dan untuk melakukan kerja secara dinamis, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara membangun loyalitas yang baik pada karyawannya. Yang pertama, kita harus memberikan hak-hak mereka sepenuhnya. Seperti misalnya mereka butuh istirahat atau apa, kita harus memberikan. Yang kedua, yaitu tidak ada adanya kebebasan dalam berpendapat dan berinovasi, dan juga kita harus sering-sering diskusi kepada mereka, kira-kira begitu. Ditambah lagi, yang paling penting adalah menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang ramah, dan juga nyaman. Berikutnya yaitu jika karyawan melakukan kesalahan fatal namun memiliki rekam jejak yang baik. Nah, jika itu kesalahan pertama kalinya, yang pertama, saya akan melakukan evaluasi terhadap karyawan tersebut tentang apa yang apa kesalahan yang dia buat. Nah, dan memberikan perintah agar dia tidak mengulanginya lagi. Jika dia sempat mengulangi kesalahan yang sama-sama memberi kerugian kepada studio ataupun industri saya memiliki kemungkinan akan menghukum berat dia, ataupun saya berhentikan begitu. Sedangkan untuk kesalahan yang telah dia lakukan pertama kali akan dijadikan sebagai pembelajaran bagi yang lainnya agar lebih teliti lagi dalam melakukan sebuah pekerjaan. Karena dengan kesalahan satu orang bisa saja merugikan seluruh anggota atau seluruh karyawan yang ada dalam industri tersebut. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan lagi, yaitu jika karyawan memiliki kinerja yang baik namun memiliki sikap yang buruk, apa yang akan Anda lakukan? Untuk saya pribadi, saya akan menggantikan posisinya dengan karyawan yang lain. Kenapa? Karena lingkungan kerja yang baik itu sangat dibutuhkan oleh seluruh karyawan. Jika misalnya saya membuat karyawan itu tetap di dalam satu industri dan mengganggu orang lain, bisa saja nanti produksi saya terhambat. Produksi karya tersebut akan terhambat, kira-kira begitu. Soalnya lingkungan yang baik itu merupakan salah satu inti dalam industri yang baik. Oke, yang terakhir adalah apakah ganti-ganti karyawan itu baik? Menurut saya tidak. Yang pertama, kalau saya pribadi misalnya saya sudah memiliki karyawan dengan kinerja yang baik dan berkualitas baik, saya mungkin akan tetap menjaga karyawan tersebut di dalam industri saya. Kemudian kalau misalnya industri tersebut sudah mulai berkembang dan sudah mulai besar, saya bisa saja mencari orang lain untuk menambah jumlah karyawan saya untuk memberi inovasi lebih tinggi lagi dan memproduksi lebih banyak lagi, kira-kira begitu. Nah, jika misalnya ada salah satu karyawan yang tidak sanggup bekerja dengan saya ataupun mengundurkan diri karena memiliki masalah tertentu, saya akan mengganti posisinya. Kalau misalnya dia tidak sebagus karyawan yang lama, mungkin saya akan memberikan pelatihan ulang kepada dia gitu, agar dia bisa dapat bekerja dengan baik dan juga dapat mengikuti program kerja yang saya berikan. Yang tadi itu pertanyaan terakhir, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan rencana saya ke depannya. Mungkin oh iya, saya lupa
studio yang akan saya dirikan adalah studio ilustrasi atau seperti desain poster atau yang lainnya, kira-kira gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.